Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai perilaku individu untuk memenuhi tugas UAS dari pengantar manajemen. Perilaku individu merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana organisasi berjalan secara efektif. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana aspek psikologis dan sosial individu mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Konsep dasar perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi merujuk pada cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam lingkungan kerja. Dalam perspektif manajemen, individu bukan hanya tenaga kerja, tetapi merupakan sumber daya strategis. Efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana individu berperilaku, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, manajer perlu memahami perilaku individu agar mampu mengelola kinerja secara optimal. Landasan teoris. Perilaku individu didasari oleh berbagai teori. Dari sisi psikologi, kita mengenal aspek kognitif, afektif, dan konatif. Dari sisi sosiologi, interaksi sosial membentuk pola perilaku dalam kelompok. Teori motivasi klasik dan modern menjelaskan dorongan kerja seseorang, sedangkan pendekatan sistem melihat organisasi sebagai kesatuan yang saling terhubung. Dengan memahami teori-teori ini, manajer dapat menganalisis perilaku secara komprehensif. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Kepribadian seperti model Big Five mempengaruhi gaya kerja dan interaksi. Nilai dan sistem kepercayaan membentuk standar perilaku. Sikap kerja menentukan komitmen terhadap tugas, sedangkan persepsi mempengaruhi cara individu menafsirkan situasi. Perbedaan karakteristik ini menjelaskan mengapa setiap orang merespon situasi kerja secara berbeda. Kepribadian dan implikasinya. Kepribadian mempengaruhi langsung terhadap kinerja. Konsep person job fit menekankan kesesuaian antara karakter individu dan tuntutan pekerjaan. Stabilitas emosional berperan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Locus of control menentukan apakah seseorang merasa mengendalikan nasib atau mempengaruhi faktor eksternal. Manajer perlu mempertimbangkan aspek dalam proses rekrutmen dan penempatan. Persepsi dalam proses manajerial. Persepsi adalah proses menafsirkan informasi. Namun, persepsi dapat mengalami distorsi seperti stereotip dan halo efek. Teori atribusi menjelaskan bagaimana kita menilai penyebab perilaku seseorang. Dalam manajemen, kesalahan persepsi dapat mempengaruhi evaluasi kerja dan hubungan kerja. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kepemimpinan, dan sistem penghargaan. Komitmen organisasi menunjukkan tingkat loyalitas individu. Sikap positif akan menurunkan tingkat turnover dan meningkatkan produktivitas. Motivasi individu. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak. Teori hierarki kebutuhan menjelaskan tingkat kebutuhan manusia. Teori dua faktor membedakan faktor motivator dan higienis. Teori harapan menekankan hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil. Sedangkan self-determination teori menyoroti pentingnya motivasi intrinsik. Manajer harus mampu menciptakan sistem yang mendorong motivasi internal dan eksternal. Pengambilan keputusan individu. Pengambilan keputusan tidak selalu rasional. Konsep bounded rationality menunjukkan keterbatasan informasi dan kemampuan manusia.
Bias kognitif sering mempengaruhi penilaian, namun intuisi juga berperan penting dalam situasi tersebut. Tekanan waktu seringkali mempercepat keputusan, tetapi dapat menurunkan akurasi. Stres dan manajemen emosi. Stres kerja dapat bersumber dari beban kerja, konflik peran, maupun tekanan target. Dampaknya bisa bersifat psikologis dan fisiologis. Emotional intelligence membantu individu mengelola emosi secara efektif. Strategi coping diperlukan agar stres tidak menurunkan kinerja. Pembelajaran individu. Individu belajar melalui pengalaman dan observasi. Teori pembelajaran sosial menekankan pentingnya model atau teladan. Reinforcement teori menjelaskan peran penghargaan dan hukuman. Knowledge sharing mendorong inovasi dan meningkatkan keberlanjutan. Organisasi yang adaptif adalah organisasi yang mendukung pembelajaran. Nilai personal membentuk standar moral individu. Dalam organisasi sering muncul dilema ketika yang membutuhkan integritas. Whistleblowing menjadi salah satu bentuk tanggung jawab moral. Perilaku etis menciptakan kepercayaan dan reputasi organisasi. Budaya organisasi dan individu. Budaya organisasi mempengaruhi cara individu bertindak. Konsep person organization fit menunjukkan pentingnya kesesuaian nilai. Proses sosialisasi membantu individu beradaptasi. Perilaku kewargaan organisasi atau OCB menunjukkan kontribusi di luar tugas formal. Semakin kuat kesesuaian budaya, semakin tinggi komitmen individu. Implikasi manajerial. Pemahaman perilaku individu memiliki implikasi praktis. Rekrutmen harus berbasis kompetensi dan karakter. Desain pekerjaan perlu mempertimbangkan motivasi. Sistem reward dan punishment harus adil. Pengembangan SDM harus berkelanjutan. Manajemen yang efektif adalah manajemen yang berbasis perilaku. Kesimpulan, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perilaku individu merupakan faktor kunci dalam efektivitas organisasi. Faktor psikologis dan sosial saling mempengaruhi dalam membentuk kinerja. Oleh karena itu, manajer perlu memahami dinamika individu untuk menciptakan organisasi yang produktif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.